Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 02 SAKP 003. Perkenalkan, nama saya Dita Maulana Najwa. Nama saya Alifa Sekarapiansyah. Nama saya Cynthia Mayawandita. Nama saya Fitri Aulantika. Nama saya Leni Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan video tutorial pertemuan 8 dengan materi fungsi string antar sheet. Berikut video tutorial dari kami, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Mayawandita. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang rumus link. Ini kita punya soal di sini tentang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di sini kita juga mempunyai data harga jual kendaraan. Sekarang kita mau coba mengerjakan soal. Kita mengerjakan dengan nomor polisi B1234 SXE. Kita coba mencari area. Di sini area menggunakan rumus if dan leave. Di sini sama dengan if, kurung leave, kurung lagi C3. C3 yang dimaksud di sini adalah di daftar harga jual kendaraan. Lalu ini saat kita tambahkan angka 1 karena di sini dia kolom pertama. Jadi kita tutup kurung sama dengan B, karena di sini kan awal dari nomor 4 polisinya adalah B. Terus titik koma Jakarta. Luar Jakarta. Karena di sini kita B itu plat dari luar Jakarta atau di Jakarta. Sekarang enter. Sekarang kita coba cari jenis kendaraan dengan rumus VLOOKUP. Dengan VLOOKUP C3 kita juga ambil dari harga jual kendaraan. Titik koma harga jual kendaraan dari nomor polisi sampai harga jual akhir kita blok, ditambahkan tanda ini supaya tidak kemana-mana. Sama dengan 2 karena dia diambil 2. False, di sini ada optionnya, ada true atau false. Di sini kita milih false. Sekarang kita mencari pajak kendaraan bermotor atau PKB dengan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung C3 kita ambil yang dari harga jual kendaraan juga. Harga jual kendaraan kita blok dari nomor polisi hingga harga jual. Nah, kita akan sini kita menggunakan angka 3 karena dia kolom ketiga. Terus kita juga memilih true atau false. Kita memilih false. Dengan angka 0. Tentang dibagi 1,5%. Jual di sini angkanya 123.750. Sekarang kita coba mencari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
dengan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, C5 itu kita ambil di sini. Terus kita blok dari B3 hingga C5. Kita pilih 2 karena dia kolom 2, 0. Kalau 100 kita milih false. Muncul dengan harga 35.000. Sekarang kita coba pajak kendaraan bermotor dengan tadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Sama dengan sum C6 dengan sum C6 dan T7 ditarik. Tutup kurung, enter. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial fungsi string antar sheet. Di sini ada kode nama dan jurusan. Kita mulai dari kode nama dulu ya teman-teman. Pertama-tama di sini kita klik sama dengan, lalu kita ketik left, lalu kita klik buka kurung, lalu kita ketik C5. Kenapa C5? Karena di sini kita mengambil dari kolom C di baris kelima ya teman-teman. Begitupun untuk kolom selanjutnya seperti C6, C7, C8 dan begitu ya. Lalu kita klik titik koma, lalu kita klik angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita mengambil kode dari sebelah paling kiri ya teman-teman. Di sini ada 2, lalu kita klik 2, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Begitu teman-teman. Lalu untuk mempermudah agar kita tidak mengetik seperti ini terus-menerus, kita tarik ke bawah teman-teman, biar lebih gampang dan cepat. Nah, kodenya akan langsung muncul. Seperti itu untuk kode nama ya. Lalu kita pindah ke kode jurusan. Masih sama, dimulai dengan sama dengan, lalu kita ketik init, lalu kita klik buka kurung, kita klik C5, masih sama ya teman-teman. C5 kita mengambil dari kolom C di baris ke-5 ya. Lalu kita klik titik koma, lalu kita klik angka 4. Kenapa 4? Karena kita mengambil kode di tengah, di sini ada 4 ya teman-teman. Lalu kita klik titik 2 lagi, titik koma maksudnya. Lalu kita klik di sini ada 2. Masih di sini ya teman-teman, ngambil kodenya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kodenya sudah muncul. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Untuk mempermudah dan mempercepat, kita tarik saja ke bawah. Kodenya akan langsung muncul teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk tutorialnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sekar. Setelah mengetahui kode nama bus dan jurusan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengisi kolom nama bus dan jurusan dengan menggunakan fungsi reference atau VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk kolom nama bus dan jurusan, saya menggunakan fungsi VLOOKUP dengan membaca tabel tarif dasar pada sheet kedua. Kita langsung saja tuliskan rumusnya pada kolom nama bus sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value, kita menggunakan kode nama bus pada sel D5. Lalu tabel array kita membaca dengan tabel tarif dasar, kita blok mulai sel A2 sampai dengan sel D6. Jangan lupa kita absolutkan. Fungsi absolut berfungsi agar alamat sel tidak mengalami perubahan ketika dilakukan proses autofill maupun copy paste. Untuk selanjutnya, kolom index number, kita membaca kolom nama bus atau kolom kedua dari 4 kolom tersebut. Dan
range lookup kita isi dengan fungsi true atau false. Saya menggunakan fungsi true untuk menguji kebenaran benar atau tidaknya suatu logika dari operator aritmatika tersebut yang bisa digantikan dengan angka 0. Lalu kita tutup kurung dan klik enter. Sudah tertera nama busnya. Untuk selanjutnya bisa kita salin ke bawah. Untuk kolom jurusan saya juga menggunakan fungsi VLOOKUP dengan lookup value yang sama dengan kolom nama bus, itu kode nama bus pada sel D5. Table array, kita membaca tabel tarif dasar, mulai sel A2 sampai dengan sel D6. Lalu kita absolute. Kolom index number, kita isi dengan kolom jurusan atau kolom ketiga dari 4 kolom tersebut. Lalu kita isi fungsi true atau kita ganti dengan angka 0. Sudah tertera jurusannya, selanjutnya kita salin ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom kelas dan tarif dasar menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama kita akan mengisi kolom kelas dulu. Kita ketik sama dengan masukin rumus VLOOKUP, lalu buka kurung. Karena kita akan mengisi kolom kelas, maka kita akan klik yang di kolom jurusan baris ke-5 ini. Yang ini. Baris ke-5. Setelah itu, titik koma, kita ke tarif tambahan bus. Lalu kita blok semuanya. Ketik tombol F4, Fn sama F4. Maka akan muncul kayak gini. Lalu setelah itu, titik koma. Karena kelas ada di kolom kedua, maka kita akan ketik 2. Untuk memastikan benar atau enggaknya, kita ketik titik koma, lalu 0. Kita tutup kurung. Maka hasilnya akan muncul. Untuk mempermudah, kita bisa langsung tarik ke bawah aja, maka nama-namanya akan muncul, nama kelasnya. Untuk tarif dasar masih sama menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung. Setelah itu kita klik ke yang kolom nama baris pertama nih, baris ke-5, baris yang ini nih. Setelah itu, kita titik 2 lagi, kita ke tarif dasar bus, kita blok lagi, lalu ketik tombol Fn sama F4, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, karena tarif dasar ada di kolom keempat, maka kita ketik titik koma, lalu 4. Dan untuk memastikan benar atau salahnya, lagi kita akan masih sama menggunakan titik koma lalu 0, lalu tutup kurung. Maka hasilnya akan muncul. Untuk mempermudahnya lagi, kita bisa langsung aja tarik ke bawah, maka nanti tarif dasarnya akan muncul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya yaitu tentang tarif tambahan dan harga tiket. Untuk tarif tambahan sendiri, saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Untuk kunci telusurinya, kita menggunakan jujur yaitu sel E5, kemudian kita kunci dengan titik koma. Selanjutnya rentang di sini saya sudah menuliskan sheetnya dengan judul tarif tambahan bus. Kemudian di tarif tambahan bus ini kita blok dari A4 sampai dengan C7. Kemudian kita kunci dengan titik koma. Selanjutnya untuk indeksnya sendiri kita gunakan 3
Karena apa? Karena di tarif tambahan bus terdapat 3 kolom, yaitu kode, kelas, dan tarif tambahan. Selanjutnya, kita tutup dengan titik koma dan 0. Selanjutnya, kita tutup dan kita kalikan dengan tarif dasar, yaitu di sel I5. Kemudian kita enter. Kemudian kita sudah mengetahui hasilnya. Di yang pertama yaitu ada 165.000. Kemudian kita copy datanya ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada data yang tidak kita ketahui atau tidak ditemukan VLOOKUP up-nya. Mengapa tidak diketahui? Karena di awal sini kita tidak mengunci di tarif tambahan busnya. Nah, untuk mengunci tarif tambahan busnya agar semua data bisa diketahui, kita ulang di yang pertama, di rumus pertama, yaitu untuk menguncinya di depan huruf A kita beri simbol dolar, kemudian di depan angka 4 kita beri simbol dolar. Kemudian selanjutnya di depan huruf C kita beri tanda dolar, di depan angka 7 kita beri tanda dolar. Kemudian kita enter. Selanjutnya sudah kita ketahui, baru kita copy datanya ke bawah dan kita sudah mengetahui semua hasilnya. Kemudian selanjutnya di harga tiket kita hanya menggunakan rumus sama dengan sum. Maka kita cukup memblok dari tarif dasar di I5 dan J5, yaitu tarif dasar dan tarif tambahan. Kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita copy datanya ke bawah. Nah, kemudian sudah kita ketahui untuk tarif tambahannya dan harga tiket sudah kita ketahui semua. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih.